Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kalian tetap semangat belajar ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab lingkaran. Subtema kedua yaitu tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kita akan juga menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, sebelum belajar, kalian silahkan berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Kita harus paham dulu pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Setelah paham apa itu sudut pusat dan sudut keliling, kita akan mencari tahu gimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan menghadap suatu busur lingkaran. Nah, yang harus digarisbawahi itu yang dibentuk oleh dua jari-jari. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Ini ada jari-jari AO dan jari-jari BO. Nah, sudut yang dibentuk oleh inilah yang disebut dengan sudut pusat. Nah, sedangkan sudut keliling adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua tali busur. Nah, kalian masih ingat kan yang mana tali busur? Oke, ini HI, tali busur HI dan tali busur JI. Nah, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur inilah yang disebut dengan sudut keliling. Oke ya, ini yang dibentuk dua tali busur. Oke, jadi saya harap kalian sudah bisa membedakan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Nah, ini tentukan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran berikut. Oke, kita cari tahu dulu sudut pusat. Tadi kan sudut pusat itu yang dibentuk oleh dua jari-jari. Kita cari tahu yang mana nih jari-jari. Ada jari-jari AO dan jari-jari BO. Berarti ini sudut yang dibentuk disebut dengan sudut pusat. Berarti ini sudut pusat. Contohnya itu sudut AOB. Oke. Selanjutnya yang mana lagi nih jari-jari? Oke, ini juga ya. Jari-jari AO dan jari-jari FO. Nah, ini akan terbentuk sudut. Oke, sudut pusat. Berarti sudut AOF. Oke, selanjutnya yang mana lagi nih jari-jari? Ada jari-jari AO dan jari-jari OC. Oke. OC. Jadi sudut ini sudut AOC. Ya, selanjutnya yang mana lagi nih? Ini ya jari-jari BO dan jari-jari CO. Oke. Berarti sudut BOC. Oke, ini juga bisa ya jari-jari AO dan jari-jari CO. Berarti dia membentuk sudut AOC. Ini ya. Oh, sudah ya tadi. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ini jari-jari FO dan jari-jari OC. Berarti dia membentuk sudut FOC. Oke. FOC ini 180 derajat. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat yang mana sudut keliling. Oke, sudut keliling tadi sudut yang dibentuk oleh dua tali busur ya.
Oke, yang mana tali busur nih? Ini ya, tali busur FD dan tali busur CD. Berarti ini sudut keliling. Kita tulis sudut CDF. Oke, selanjutnya yang mana lagi nih tali busur? Tali busur AG dan tali busur BG. Oke, berarti ini sudut AGB. Sudut AGB. Oke, yang mana lagi nih tali busur? Oke, ini ya tali busur AE dan tali busur BE. Berarti sudut AEB. Sudut AEB. Selanjutnya, ayo yang mana lagi nih? Oke, ini bisa ya. Tali busur AG dan tali busur AE. Sehingga dia membentuk sudut keliling, yaitu sudut EAG. EAG. Oke, selanjutnya masih ada tidak? Oke, ini ya. Tali busur BG dan tali busur AE. Oke. Berarti ini. Dia adalah sudut keliling. Itu sudut EBG. Oke, kira-kira masih ada lagi tidak? Oke, sudah tidak ada ya. Jadi, kalian sudah bisa membedakan sudut pusat, sudut keliling. Oke, jadi kayak gini ya, kita harus identifikasi satu-satu yang mana jari-jari. Kalau kedua jari-jari itu membentuk sudut, berarti dia sudut pusat. Nah, kemudian kita identifikasi lagi yang mana nih tali busur. Ketika dua tali busur membentuk sudut, maka itu disebut sudut keliling. Oke, kita lanjut ya. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jika suatu sudut pusat lingkaran dan sudut, ini bukan sudut pusat ya, tapi sudut keliling. Oke, jadi jika sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali dari besar sudut keliling. Oke, jadi ini ada sudut keliling dan sudut pusat. Nah, jika sudut keliling dan sudut pusat ini menghadap ke busur yang sama, maka sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, atau sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Nah, ini dia. Sudut pusat 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling setengah dari sudut pusat. Oke, kita langsung ke ini contohnya. Tentukan besar sudut pada lingkaran berikut. Nah, ini yang mau ditanyakan itu sudut AOC. Sudut AOC itu adalah sudut pusat. Berarti kalau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Oke. Berarti 2 kali sudut ABC. Jadi 2 kali 76 derajat. Hasilnya 150 derajat. 152 derajat. Oke, selanjutnya kita cari ini dia, sudut HIJ. Nah, sudut HIJ ini adalah sudut keliling. Oke, berarti kalau sudut keliling itu setengah dari sudut pusat ya. Oke, berarti setengah dari sudut HUJ.
sehingga dari sudut HOJ itu adalah 52. 1/2 kali 52 berarti 26 derajat. Oke, jadi kayak gitu ya, mudah banget kok. Oke, selanjutnya kita lihat ini busur, juring, dan tembereng. Jadi kita akan mencari panjang busur, mencari luas juring dan luas tembereng. Nah, rumusnya kayak gini. Panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang rumus keliling lingkaran ya, makanya kita ganti sudut AOB kali 360 derajat kali keliling lingkaran itu kan 2πr, makanya kita kali 2πr. Oke, selanjutnya untuk luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, sudut AOB, luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat, makanya rumusnya jadi sudut AOB per 360 derajat kali PR pangkat 2. Kalian masih ingat kan panjang busur yang mana, busur AB yang mana, juring OAB yang mana kan? Oke, kalau panjang busur AB berarti yang ini ya. Oke, kemudian untuk juring AOB berarti kalau juring dia yang ini. Oke, jadi semua yang ada di sini dia itu juring. Ini juring ya. Oke, kalau tembereng ini yang di arser merah saja. Oke, tembereng ini. Oke, ini yang di arser merah ya, kalau tembereng. Jadi kalau kita mau mencari tembereng, luas juring AOB dikurang dengan luas segitiga. Ini kan segitiga AOB. Jadi kayak gitu ya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya nih. Diketahui sudut POQ 90 derajat dan panjang jari-jari lingkaran 14 cm. Hitunglah A panjang busur PQ, B luas juring OPQ, dan C luas tembereng PQ. Nanti kita ini dulu, jawab bagian A, panjang busur PQ. Oke, jadi panjang busur PQ tadi rumusnya sudut POQ dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan rumusnya 2πr. Karena jari-jari. Oke, berarti kita ganti dulu sudut POQ itu 90 derajat ya. 90 derajat per 360 derajat kali 2 kali, karena R-nya 14 yang merupakan kelipatan 7, berarti kita pakai pi 22/7 ya. 22/7 kali 14. Nah, ini bisa kita pakai sistem coret. 14 bagi 7 kan 2. Oke. Kemudian kita sederhanakan nih. 90/360 berarti 1/4 ya. Oke, 1/4 kali 2 kali 2, 4 kali 22. Berarti kita bisa coret lagi. Oke, jadi panjang busurnya itu 22 cm. Oke deh. Gampang kan? Oke, saya harap kalian memahaminya ya. Oke, selanjutnya kita next bagian B, luas juring OPQ. Oke, di sini sudah ya. Oke, B luas juring
OPQ. Oke, tadi kita langsung tulis aja di sini tadi 22 cm. Nah, kalau luas juring OPQ berarti sudut POQ per 360 derajat dikali luas lingkaran itu PR kuadrat. Berarti 90 derajat per 360 derajat kali, oke, kita pakai 22/7 ya, kali 14 kali 14. Kita coret 14 bagi 7, 2. Berarti 1/4 dikali 22 kali 2 kali 14. Hasilnya, oke, 2 ini 2 ya, ini 1. Kemudian ini kita bisa bagi lagi, 22 bagi 2, 11. 11 kali 14 berarti 54 cm pangkat 2. Oke, jadi luas juring OPQ, jadi luas juring yang ini nih 154 cm pangkat 2. Oke, selanjutnya bagian C, kita cari bagian C itu luas tembereng. Luas tembereng. Oke, kalau luas tembereng kan rumusnya luas juring POQ atau OPQ dikurang luas segitiga OPQ. Jadi kita harus tahu, tadi kan kita sudah dapat luas juring OPQ, sekarang kita cari tahu dulu berapa sih luas segitiga OPQ ini ya. Segitiga OPQ. Tadi kan jari-jarinya 14 cm. Oke, berarti kita bisa pakai rumus luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 1/2 kali 14 kali 14. Kita coret 14 bagi 2, 7. 7 kali 14, 98 cm kuadrat. Oke. Saya tulis baik-baik dulu ya. Oke, setelah kita dapat luas segitiga, kita substitusi deh ke dalam rumusnya. Tadi luas juring OPQ itu ini ya, 154 cm kuadrat. Sedangkan luas segitiga OPQ, oke, ini luas segitiga OPQ itu sama dengan 98 cm kuadrat. Jadi kita sisa menguranginya. 154 cm kuadrat dikurang 98 cm kuadrat itu hasilnya 56 cm kuadrat. Oke, jadi luas tembereng ini 56 cm kuadrat. Oke deh, saya harap kalian mengerti ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya di grup atau bisa chat pribadi ke saya. Oke, jadi demikian materi hari ini. Setelah kalian memahami materinya, silahkan kerjakan kuis yang saya berikan di grup. Oke, jadi kerjakan dengan teliti ya. Oke deh. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada quotes of the week. Masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini, oleh Mahatma Gandhi. Jadi saya harap anandaku sekalian betul-betul mempersiapkan diri kalian untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi lakukan sesuatu hal yang bermanfaat, mulai dari belajar hal-hal yang belum dipahami dan lain sebagainya ya. Karena betul apa yang kalian kerjakan hari ini itu adalah masa depan kalian nantinya. Oke, jadi saya cukupkan untuk hari ini. Tetap
semangat belajarnya, jaga terus semangat belajarnya ya. Oke, jangan sampai kendor ya. Oke, jadi saya akhiri pertemuan hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.